warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Kami dari kelas 2C, kelompok 9, yang beranggotakan saya sendiri yang Puspitanisi, Saya Maria Stella Letidia, dan saya Anissa Nurrahmah. di sini kami akan menjelaskan materi tentang sumber daya alam. Langsung saja kita mulai belajar. Jadi, materi yang pertama kita adalah pengertian sumber daya alam. Manusia bergantung pada sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita membutuhkan tumbuhan dan hewan untuk sebagai sandang pangan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, manusia memelihara sapi untuk diambil susu, daging, dan kulitnya. Tenaga sapi juga digunakan untuk membajak sawah dan menarik gerobak. Kemudian kotoran sapi pun juga digunakan untuk bahan pembuatan kompos dan energi alternatif lainnya. Lalu apa sih pengertian dari sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu kenapa harus dilestarikan? Karena sumber daya alam kita dapat menjaga lingkungan tetap bersih, asri, dan nyaman untuk dihuni. Baik, materi yang kedua kita ada macam-macam sumber daya alam. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui ini merupakan sumber daya alam yang digunakan terus-menerus tidak akan habis dan dapat digunakan kembali. Contohnya seperti air, udara, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ini merupakan sumber daya alam yang digunakan terus-menerus itu akan habis. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam yang terbatas tersebut. Contohnya seperti batu bara, gas alam, minyak bumi, dan berbagai jenis batuan lainnya. Baik, di sini ada air yang merupakan salah satu contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Air ini akan selalu ada karena mengalami pembaruan berupa siklus air dan daur air. Air yang ada di permukaan bumi ini juga akan menguap, kemudian membentuk awan, lalu membentuk turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Yang selanjutnya ada minyak bumi sebagai salah satu contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Minyak bumi di sini itu dapat dimanfaatkan dalam berbagai macam loh, seperti gas tabung. Gas tabung di sini dapat dimanfaatkan sebagai masak di dapur, kemudian bensin sebagai bahan bakar bermotor, kemudian ada aftur sebagai bahan bakar pesawat, dan kemudian ada solar sebagai bahan bakar diesel, dan yang terakhir ada aspal yang digunakan untuk menghirup hujan. Selanjutnya, materi ketiga ada dampak sumber daya alam secara liar. Dampak sumber daya alam secara liar dapat menyebabkan apa saja ya? Sebelumnya, bumi menyediakan sumber daya alam yang berlimpah yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, pelestarian sumber daya alam akan terancam jika manusia tidak memanfaatkannya dengan bijak. Dampak pengambilan sumber daya alam secara liar dapat dimanfaatkan, diantaranya adalah yang pertama, menyebabkan terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Yang kedua, menyebabkan punahnya hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, terjadinya pemanasan global. Yang keempat, lingkungan menjadi rusak. Materi yang keempat, upaya pelestarian sumber daya alam. Apakah teman-teman tahu apa pelestarian sumber daya alam? Upaya pelestarian sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang bertujuan untuk mempertahankan sifat dan bentuknya. Perubahan yang terjadi diserahkan atau dikembalikan lagi pada alam itu sendiri. Adanya upaya pelestarian sumber daya alam yang pertama yaitu reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan
tanaman. Menebang pohon dengan memilih pohon yang akan ditebang. Biasanya pohon yang sudah tua ataupun mati. Lalu yang ketiga ialah tebang tanaman. Dengan menebang pohon, tetapi pohon yang ditebang diganti dengan bibit yang baru. Materi yang selanjutnya, materi yang kelima, yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Kita harus mampu memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, diantaranya dengan yang pertama daur ulang. Bisa daur ulang menggunakan sampah-sampah daun-daun untuk didaur ulang menjadi pupuk kompos. Lalu yang kedua, penggunaan ulang. Contohnya dengan memanfaatkan kaleng bekas untuk dipergunakan menjadi pot bunga. Yang ketiga, perawatan. Contohnya merawat hewan, tumbuhan, atau barang-barang elektronik di rumah dengan sebaik-baiknya. Lalu yang keempat, menghemat sumber energi. Contohnya mengurangi pemakaian elektronik di siang hari dan menghemat air. Sekian penjelasan materi sumber daya alam dari kami. Semoga dapat bermanfaat dan bagi kita semua.